Bahkan si korban bisa-bisanya ngasih kesempatan kedua buat pelaku yang udah jahat ke dia selama itu. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. By the way, sorry banget nih guys, aku akhir-akhir ini sering hilang, jarang upload video karena lagi sibuk sama beberapa hal. So buat kalian yang udah setia di channel ini, aku ucapin terima kasih banyak. Dan ya, aku gak akan ngecewain kalian, so aku akan rutin upload lagi. Stay tune ya. Anyway, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah memilukan yang menimpa seorang wanita asal Amerika Serikat, yaitu Colin Stan. Ceritanya pada 19 Mei 1977, Colin yang saat itu berusia 20 tahun, sedang berencana untuk pergi dari rumahnya di Oregon menuju tempat temannya di California untuk menghadiri sebuah acara pesta. Tapi Colin ini perginya ke California tidak menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, melainkan dia mau menumpang orang lewat yang ditemuinya di jalan atau istilahnya hitchhiking. Naasnya, keputusannya ini membawa malapetaka baginya, karena bukannya diantarkan ke tempat tujuan dengan aman, Colin justru diculik dan disekap oleh orang yang memberinya tumpangan. Tak tanggung-tanggung, penyekapan tersebut berlangsung selama 7 tahun, dan selama itu Colin mendapat berbagai siksaan baik fisik, seksual maupun mental. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya dan bagaimana nasib Colin Stan saat ini? Apakah dia akhirnya bisa lolos dari sang penculik? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Colin Stan lahir pada 31 Desember 1956 di Eugene, Oregon, Amerika Serikat. Pada Kamis 19 Mei 1977, Colin berencana pergi ke California untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Dia pergi dari Oregon ke California yang berjarak sekitar 1000 km dengan cara menumpang kendaraan yang lewat searah dengannya. Colin sendiri sebelumnya sering melakukan hitchhiking atau menumpang orang. Jadi hal ini bukanlah sesuatu yang asing baginya. Dan selama ini dia merasa aman melakukan itu. Beberapa jam berlalu dengan lancar karena untungnya ada orang yang bermurah hati memberinya tumpangan hingga dia berhasil sampai di Red Bluff, California. Namun karena rumah temannya ini masih jauh, Colin memutuskan untuk mencari tumpangan berikutnya. By the way, Colin ini tidak serta-merta mau menerima tawaran orang yang mau menumpanginya ya. Dia juga memperhatikan apakah kira-kira orang yang mau menolongnya ini tuh beneran tulus atau malah mungkin punya maksud yang jahat. Buktinya dia telah menolak 2 tawaran orang yang ingin memberinya tumpangan pada hari itu karena merasa was-was dan takut malah kenapa-napa di jalan. Hingga akhirnya muncullah mobil ketiga, yaitu mobil van biru berisi pasangan muda dan bayi mereka. Sang pengemudi mendekati Colin, menanyakan dia mau pergi kemana, kemudian bersedia memberinya tumpangan, karena kebetulan mereka mau lewat arah yang dituju Colin. Setelah melihat sekilas ke dalam mobil, Colin menerima tawaran sang pengemudi karena dia merasa bakalan aman numpang sama mereka. Di dalam itu kan ada wanita muda dan bayinya juga, jadi kelihatannya oke sih, mereka orang baik. Jadi masuklah Colin ke mobil dan mereka bergegas ke tempat tujuan. Pasangan muda yang kumaksud tadi adalah Cameron Hooker, sang suami, dan istrinya Janice Hooker, serta seorang bayi perempuan anak mereka. Namun, berbeda dari pengalaman menumpang mobil orang sebelumnya, gak lama setelah berada di dalam mobil pasangan Hooker, Colin merasa gak nyaman. Kayak dia tiba-tiba punya firasat buruk setelah mengamati gerak-gerik pasangan Hooker di dalam mobil. Dan saat mereka berhenti buat isi bensin di sebuah pom, Colin yang sempat mampir ke toilet bahkan ingin mengurungkan niatnya untuk menumpang mobil mereka lebih jauh. Namun niat ini diurungkan dan Colin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan pasutri Hooker. Ternyata, sepertinya insting Colin benar.
Saat mobil mereka melewati area yang lebih sepi, Cameron Hooker tiba-tiba menarik sebuah pisau lalu mengarahkannya ke hadapan Colin dan memaksanya mengenakan sebuah kotak yang terbuat dari kayu seperti yang bisa kalian lihat di foto, di mana kotak ini belum ada di mobil saat Colin masuk pertama kali. Jadi kemungkinan Cameron memasukkan kotaknya ke dalam mobil atau lebih tepatnya di bangku sebelah Colin saat mereka berhenti di pom bensin. Karena gak punya pilihan dan diliputi rasa takut, Colin pun pasrah dan membiarkan kepalanya dimasukkan ke dalam kotak kayu itu. Kotak tersebut terlihat jelas telah didesain khusus untuk ditempatkan ke kepala orang. Artinya, Hookers telah mempersiapkan peralatan ini jauh-jauh hari. Hah? Gimana? Lantas siapa sih pasangan Hookers ini? Cameron Hooker lahir di Alturas, California pada 5 November 1953. Semasa kecil, Cameron sering berpindah tempat tinggal karena ikut dimanapun ayahnya bekerja. Hingga tahun 1969, Cameron akhirnya menetap di Red Bluff dan dia lulus sekolah menengah di tahun 1972. Nah, setelah setahun lulus, Cameron bekerja di pabrik kayu lokal. Lalu ketemulah dia dengan Janice di tahun berikutnya. Dan by the way, si Janice ini dari kecil sering mendapat perlakuan kasar dari keluarganya. Jadi ketika Janice dekat dengan Cameron, dia itu sayang banget sama Cam karena Janice gak pernah merasakan hubungan seromantis atau merasakan kebahagiaan semacam ini dalam hidupnya. Dan mungkin gara-gara ini juga, Janice akhirnya selalu mengiyakan ataupun mentoleransi apa yang diminta Cameron meskipun aneh. Karena gak mau kalau sampai kehilangan sumber kebahagiaannya. Contoh keanehan Cameron itu salah satunya, Janice pernah diikat di pohon dalam kondisi telanjang, terus dicambuk kayak untuk memuaskan nafsu Cameron. 2 tahun kemudian, pada 18 Januari 1975, keduanya menikah. Namun lambat laun, Cameron memberitahukan Janice kalau dia ini punya sebuah fantasi liar dan ingin melakukan menage trois, atau kalian bisa baca, ada deskripsinya di sini. Namun cara yang mau ditempuh Cameron untuk mendapatkan si calon pihak ketiganya itu adalah dengan menculik orang asing dan kemudian dipaksa agar mau menuruti keinginannya itu, atau lebih tepatnya untuk menjadi budak. Spesifik ya, harus orang asing dan diculik dulu. Ini orang macam apa sih? Dan Janice menyetujui ini. Dengan syarat, Cameron diperbolehkan untuk melakukan pelecehan terhadap korban atau si pihak ketiganya itu, namun dilarang sampai melakukan hubungan badan dengan korban. Pasangan macam apa ini? Jadi itu gambaran kedua orang yang menculik Colin. Sekarang udah punya gambaran ya, kengerian apa yang bakal dihadapi oleh sang korban. Dan kembali ke keadaan Colin di mobil tadi, setelah kepalanya dimasukkan ke dalam box, seketika suara, udara, dan cahaya terampas darinya. Siapa sangka rasa bahagia Colin yang ingin menghadiri pesta ulang tahun temannya berganti dengan rasa takut dan horor bahwa hidupnya dalam bahaya hanya dalam hitungan menit saja. Cameron kemudian mengganti rute mereka dan beralih menuju rumahnya di Oak Street, Red Bluff. Dan dari sinilah kisah 7 tahun penyekapan Colin Stan benar-benar dimulai. Segala kehidupan normal Colin dirampas begitu saja, digantikan oleh berbagai penyiksaan yang akan dialaminya. Ketika sampai di rumah pasutri Hooker, Colin langsung dibawa ke basement, kemudian box penutup kepalanya dibuka dan tangannya digantung dengan rantai ke langit-langit basement. Cameron kemudian melakukan berbagai penyiksaan, melibatkan penyiksaan fisik dan seksual. Sementara Janice sang istri tidak berbuat banyak. Dia membiarkan sang suami melakukan berbagai tindakan itu tanpa melakukan apa-apa. Pada beberapa bulan waktu awal Colin disekap, dia setidaknya telah dicambuk sekitar 90 hingga 100 kali oleh Cameron. Dan ketika sedang tidak disiksa, Colin disekap ke dalam sebuah kotak kayu mirip peti mati, di mana dia menghabiskan 23 jam per harinya di sana. Kotak itu tidak cukup besar baginya untuk berbaring, jadi tubuhnya tuh gak bisa lurus gitu. Dan pada hari yang panas, temperatur di dalam kotak bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Membayanginya aja sangat menyiksa ya.
Dan inilah yang dialami Colin saat itu. Gak cuman itu, Colin juga pernah disekap di bawah tempat tidur Janice. Dan yang lebih sadis lagi, selain dia kelaparan dan kehausan, ketika malam dia akan dibawa keluar untuk dibakar, disetrum, dan dilecehkan. Pada Januari 1978, 8 bulan setelah penculikannya, Colin secara berkala akhirnya diizinkan untuk beraktivitas lebih banyak di luar kota kayunya. Namun ini tidak berarti dia bisa benar-benar bebas. Meskipun Colin sudah tidak dikurung di box, dia dipaksa untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa dia harus mau menjadi budak Cameron Hooker. Sementara posisi Colin saat ini bisa bebas berkeliaran di rumah, pasangan Hooker terus mendoktrinasinya agar Colin tetap patuh ke mereka dan gak akan berani kabur. Isi doktrin itu adalah pasangan Hooker mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari organisasi satanis bernama The Company, yang kata mereka itu adalah sebuah organisasi berisi orang-orang elit seperti pegawai pemerintahan, hakim, serta para penegak hukum lain. Dan karena kekuasaan yang dipunyai The Company, maka tidak akan ada peluang untuk Colin bisa kabur. Jikapun dia mencoba, resikonya adalah hukuman mati kalau sampai dia tertangkap. Colin juga diberitahu bahwa rumah keluarganya telah diawasi, dan jika Colin berani menentang pasangan Hooker, maka keselamatan keluarganya lah yang menjadi taruhan. Hal ini tentu saja terdengar konyol ya. Namun kita harus memposisikan diri atau melihat keadaan si korban yang selama ini telah menerima berbagai kejahatan fisik dan seksual, sehingga pasti berdampak pada kesehatan mentalnya juga ya, dan membuat sang korban terus ketakutan serta tidak bisa berpikir jernih. Dan karena kalimat tersebut diucapkan terus-menerus, maka lama-kelamaan korban akhirnya meyakini ini atau berhasil didoktrin. Colin pun sangat percaya pada mereka. Dia tidak berani berbuat macam-macam dan patuh, suruh ngapain aja mau. Seiring berjalannya waktu, Colin akhirnya juga diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dia bahkan bekerja di hotel setempat. Namun, ketakutan akan The Company tidak bisa membuatnya berkutik dan dia selalu kembali pulang kepada keluarga Hooker. Sementara itu, 2 tahun kemudian, mengetahui bahwa keluarga Colin telah melaporkan anaknya hilang ke polisi, Hooker akhirnya memperbolehkan Colin untuk menelpon keluarganya dan meyakinkan mereka bahwa dia aman, meskipun kenyataannya selalu diawasi dengan ketat oleh Cameron. Pasangan Hooker yang sangat percaya bahwa metode doktrinasi mereka telah berhasil, bahkan sering meninggalkan Colin bersama anak mereka sendirian di rumah, karena mereka yakin Colin gak bakal berani untuk kabur. Dan pada tahun 1981, hampir 4 tahun setelah diculik, Colin secara mengejutkan diperbolehkan untuk mengunjungi keluarganya. Dalam kunjungannya ke rumah, dia tentu saja ditemani oleh Cameron Hooker, dan mereka berdua ceritanya berpura-pura menjadi pasangan kekasih. Sementara itu, keluarga Colin yang percaya bahwa anaknya selama 4 tahun ini kemungkinan telah kabur untuk bergabung dengan sebuah sekte sesat, tidak mau menanyakan terlalu banyak hal karena mereka takut Colin malah akan pergi selamanya. Kayak ya udah syukur anaknya mau balik gitu dalam keadaan sehat, mereka nggak mau manjangin urusan. Malahan nih, mereka semua menikmati waktu seharian bersama, dan orang tua Colin bahkan sempat memfoto kedekatan Colin dengan Cameron. Dalam foto tersebut terlihat kalau keduanya ini bahagia ya. Ini benar-benar ironis. Coba aja keluarga Colin tahu bahwa kenyataannya laki-laki yang mereka sambut dengan baik itu telah menculik, menyekap, dan menyiksa anak mereka selama bertahun-tahun. Namun setelah kunjungan tersebut, Cameron menjadi waspada bahwa dia telah membiarkan korbannya terlalu banyak berhubungan dengan dunia luar. Sekali lagi, Colin akhirnya dikurung di dalam box, tempat di mana dia menghabiskan waktu hampir 3 tahun berikutnya. Bahkan kali ini akses ke kamar mandi benar-benar dibatasi. Colin dipaksa untuk buang air kecil dan buang air besar ke dalam sebuah wadah yang ditaruh di dalam box. Seolah kayak cerita di film-film gitu ya. Namun yang menyedihkan, ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Ada seseorang di luar sana yang pernah mengalami kejadian pilu ini.
Begitulah hidup Colin berjalan selama 7 tahun, hingga semuanya perlahan berubah pada Juli 1984. Pada saat itu, Janice sang istri curiga jika Cameron telah melecehkan Colin lebih jauh, di samping kesepakatan yang telah mereka buat. Dari yang sudah kita tahu di awal tadi, Cameron dan Janice ini punya kesepakatan bahwa Cam dipersilakan melakukan perbuatan apa saja pada korban. Dalam hal ini Colin, asal tidak boleh melakukan hubungan badan. Dan ketika Janice tahu sang suami melanggar perjanjian ini, dia sangat marah. Lalu pada akhirnya Janice tiba-tiba mengakui fakta ini pada pastor gerejanya. Dia curhat tentang aktivitas suaminya selama 7 tahun terakhir. Sang pastor memberikan saran bahwa dia harus segera melepaskan Colin, lalu meninggalkan suaminya, karena udah jelas-jelas Cameron ini gak beres ya. Dan juga Janice harus memberitahukan hal ini pada polisi. Lalu pada bulan berikutnya, Agustus, Janice rupanya mulai bertobat atau tersadar akan kesalahannya. Ini tapi kayaknya mulai bertobat setelah dikecewain suaminya ya tapi. Gokil. Dia memberitahu Colin bahwa the company tidaklah nyata dan itu semua hanya tipuan dia dan suaminya agar Colin mau menuruti mereka. Mendengar hal ini tentu saja perasaan Colin campur aduk. Selama ini dia telah diliputi rasa takut yang sebenarnya penyebabnya tidaklah nyata. Kalau tahu gitu kan ya pasti dia udah mencoba kabur dari dulu ya. Hari berikutnya ketika Cameron Hooker sedang pergi bekerja, Janice mengajak Colin dan membawa anaknya untuk kabur. Tapi sesampainya di halte bus, Colin sempat menelpon Cameron. Colin mengatakan bahwa dia sudah tahu semua kebohongannya dan bilang pada Cam bahwa dia mau pergi. Jadi seolah pamit tuh Colin sama si penculik. Setelah itu Colin kemudian menutup telepon dan menaiki bus kembali ke keluarganya. 1 minggu kemudian, Janice kembali ke rumah suaminya dan mendorongnya untuk mengikuti konseling atau terapi. Dia juga menyuruh Cameron untuk menghancurkan segala alat penyiksaannya. Tetapi meskipun sudah berusaha berdamai dengan masa lalu, Janice tidak bisa kembali ke keadaan bahagia pernikahan sebelumnya. Janice tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan dilanda gangguan kecemasan. Sekali lagi, pada 28 September di tahun yang sama, Janice kembali meninggalkan Cameron. Tapi secara mengejutkan, sampai saat itu Colin masih terus berkomunikasi pada Janice Hooker. Mereka berkomunikasi lewat surat dan telepon, di mana keduanya berjanji untuk tidak melaporkan penculikan selama itu pada polisi, karena mereka percaya bahwa Cameron harus diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin ini juga dampak dari penyiksaan fisik maupun psikis yang didapat Colin selama bertahun-tahun ya. Sampai sang korban tuh seolah nggak sadar atas hal salah yang dia terima selama itu. Bahkan si korban bisa-bisanya ngasih kesempatan kedua buat pelaku yang udah jahat ke dia selama itu. Colin juga memberitahu keluarganya sedikit tentang apa yang terjadi selama 7 tahun kepergiannya. Mendengar itu, tentu keluarganya bersikeras bahwa mereka harus lapor ke polisi. Namun, Colin mengatakan bahwa dia cukup bahagia sekarang karena bisa bebas dan dia ingin berusaha melupakan masa lalunya. Pada 1 November 1984, Janice kembali bertemu dengan suaminya untuk mengecek apakah dia sudah menghancurkan berbagai benda alat penyiksaannya seperti yang telah dijanjikan atau belum. Namun, Janice kecewa karena ternyata Cameron belum melakukan itu. Jadi seolah mengisyaratkan bahwa Cameron itu memang tidak menyesal dengan perbuatannya. Janice akhirnya sekali lagi membuat pengakuan pada pastor gerejanya dan kali ini sang pastor menghubungi polisi. Cameron Hooker akhirnya ditangkap dan Janice dipanggil untuk memberikan kesaksian melawan dia di pengadilan dengan imbalan Janice akan mendapat kekebalan penuh atau dia tidak akan dijadikan tersangka atas kasus ini. Menarik. 1 tahun kemudian, pada November 1985, Cameron Hooker dijatuhi hukuman 104 tahun masa tahanan dengan kemungkinan pembebasan bersyarat atas segala perbuatan yang dilakukan pada Colin Stan. Colin Stan diduga menderita sindrom Stockholm
Apa itu? Sindrom Stockholm merupakan gangguan psikologis pada korban penyanderaan yang membuat mereka merasa simpati atau bahkan menyayangi pelaku. Dalam suatu penyanderaan, para sandera umumnya akan merasa benci dan takut karena pelaku atau penculik kerap berlaku kasar bahkan kejam. Namun, dalam kasus sindrom Stockholm, hal yang terjadi justru sebaliknya. Para korban justru merasa simpati terhadap pelaku. Colin mengatakan dia mulai peduli terhadap Cameron Hooker ketika Cameron menunjukkan sedikit rasa kasih sayang padanya. Ini kira-kira bisa ngejelasin kenapa Colin sempet-sempetnya pamit ke Cameron kalau Colin mau ninggalin dia ya. By the way, Colin Stan yang saat ini telah berusia 65 tahun telah bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya semenjak bisa lolos dari sekapan Cameron Hooker, dan dia saat ini juga telah memiliki seorang putri. Seperti yang Colin ungkapkan pada media berita True Crime Oxygen tahun 2021 silam, saya benar-benar menikmati masa kebebasan saya. Hidup saat ini baik-baik saja. Kita harus belajar untuk hidup pada masa kini dan jangan biarkan masa lalu menghantui kita. Sementara itu, kisah nyata kejadian ini menginspirasi dibuatnya sebuah film Hollywood yang rilis tahun 2016 lalu, berjudul Girl in the Box. Buat kalian yang penasaran lebih jauh gambaran kisah Colin Stan ini, silakan menonton filmnya, mungkin ada di platform online. Jadi itu tadi kisah pilu Colin Stan. Setelah mengalami berbagai hal yang mengerikan selama bertahun-tahun, Colin akhirnya bisa bebas dan memilih berdamai dengan keadaan. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan mudah untuk percaya pada orang ya, meskipun orang itu kelihatannya baik, apalagi orang yang baru saja kita temui di jalan. Dan mungkin kalau zaman sekarang itu kan udah canggih tuh. Jadi kalau misal kita mau pergi sendiri, alangkah baiknya kita mungkin bisa ngabarin ke orang yang kita percaya tentang tempat tujuan kita atau update tentang keadaan kita selama di jalan. Jadi amit-amit nih kalau sampai ada kejadian buruk seperti mungkin kita diculik, setidaknya status terakhir kita bakal ketahuan dan akan memudahkan juga bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan. Anyway, aku mau tahu tanggapan kalian tentang kasus ini. So, silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Dan sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak, serta jangan lupa subscribe untuk yang belum. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya. Ditunggu ya.